Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 mau mempresentasikan tentang perencanaan pembangunan rumah susun ASN BBWS Rayu Opak. Eh, Proyek ini berlokasi di Dukuh Krodan, Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, wilayah Yogyakarta. Kelompok 5 ini terdiri dari 5 orang. Yang pertama itu ada Patrick Satria Manalu, yang kedua ada Dimas Febrian, ketiga Asing Dwi Nur Alifah, keempat Aditya Panca, dan yang terakhir Admiral Latifah Hapsari. Selanjutnya ada WBS akan dijelaskan oleh Asih. Baik, berikut ini WBS dari pembangunan rumah susun ASN BBWS Sarayu Opak. Yang pertama itu ada pekerjaan SMK 3 konstruksi yang terdiri dari penyiapan RK3K, sosialisasi dan promosi K3, alat pelindung kerja, alat pelindung diri, eh, asuransi dan perizinan. Selanjutnya personil K3, P3K, konsultan dengan ahli, rambu-rambu, dan yang lain-lainnya terkait pengendalian resiko K3. Nah, berikutnya itu ada pekerjaan struktur yang terdiri dari pekerjaan struktur standar dan pekerjaan struktur non standar. Pekerjaan struktur standar itu terdiri dari lantai dasar, lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5, lantai 6, lantai atap, dan atap lift. Pekerjaan struktur non standar terdiri dari pekerjaan pema pematang lahan, pekerjaan struktur bawah atau substruktur, pekerjaan struktur ruang pompa, GWT, genset, dan trafo. Pekerjaan struktur ruang pompa, pekerjaan struktur GWT, ruang genset, dan trafo PLN. Selanjutnya ada pekerjaan arsitektur yang terdiri dari pekerjaan arsitektur standar dan non-standar. Pekerjaan yang arsitektur standar terdiri dari pekerjaan lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5, lantai 6, lantai dak dan atap, dan pekerjaan lain-lain. Untuk pekerjaan arsitektur standar itu terdiri dari pekerjaan keliling bagian luar bangunan, pekerjaan drainase keliling bagian luar bangunan, pekerjaan ground tank dan uh, air pompa, air genset, dan air trafo atau PLN, dan pekerjaan aksesoris. Nah, yang terakhir ada pekerjaan mekanikal dan elektrikal yang terdiri dari pekerjaan elektrikal dan mekanikal standar dan non standar. Pekerjaan mekanikal dan elektrikal standar terdiri dari lantai dasar, lantai 2 sampai lantai 4, lantai 5, lantai 6, lantai atap, pekerjaan utilitas, pekerjaan sistem pertahanan, dan pekerjaan penangkal petir. Untuk pekerjaan mekanikal dan elektrikal non-standar, terdiri dari pekerjaan pemadam kebakaran, pekerjaan ventilasi udara, pekerjaan instalasi elektronik, pekerjaan sarana dan prasarana lingkungan atau luar bangunan, dan pekerjaan transportasi dalam gedung. Yang selanjutnya ada rencana kerja dan syarat-syarat atau RKS ya. Yang pertama itu ada persyaratan umum. Pada pasal 1, syarat-syarat dan link pekerjaan, peraturan, dan standar. Pada 1.1 itu ada syarat umum, peraturan, dan standar. Dalam melaksanakan pekerjaannya, kontraktor harus mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di dalam negara Republik Indonesia. Pada khususnya peraturan-peraturan ini yang berkenaan dengan pasal di atas meliputi yang pertama peraturan umum untuk pemeriksaan bahan bangunan itu ada PKKI atau Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia, ada PBI NI 3 strip 1970 Peraturan Umum untuk Bahan Bangunan Indonesia,
dan dengan segala perubahan-perubahan yang terakhir. Yang 1.2 yaitu ruang lingkup pekerjaan. Pada lingkup pekerjaan yang dimaksud secara keseluruhan adalah pembangunan rumah susun ASN BBWS Rayu Opak. Selanjutnya ada pasal 2 yaitu syarat-syarat pelaksanaan. Eh, Syarat-syarat pelaksanaan ini Syarat-syarat pelaksanaan ini sebelum memulai pelaksanaan, pemborong wajib mempelajari dengan seksama gambar kerja dan syarat pelaksanaan serta berita acara penjelasan pekerjaan. Selain itu, pemborong wajib pula membuat metode kerja, time schedule, dan daftar peralatan yang dimiliki serta personil yang terlibat harus mengikuti seluruh peraturan yang masih berlaku di Indonesia. Pada pasal 3 itu ada jenis dan mutu bahan. Jenis dan mutu bahannya itu ya ada yang A, kualitas dan kuantitas dari pekerjaan yang termasuk dalam harga kontrak dianggap seperti apa yang tertera dalam gambar dan syarat-syarat. Kekeliruan dalam uraian, kuantitas dan kualitas atau kekurangan bagian-bagian dari gambar kontrak dan RKS tidak boleh merusak atau membatalkan kontrak ini, tapi hendaknya diperbaiki dan dianggap suatu perubahan yang dikehendaki oleh pemberi tugas. Yang selanjutnya ada langsung kita ke pasal 4 yaitu gambar-gambar, prototipe atau contoh barang. Pada gambar-gambar pelaksanaan untuk seluruh pekerjaan harus selalu ada di lapangan dalam setiap waktu. Gambar-gambar tersebut harus dalam keadaan jelas dan dapat dibaca, serta menunjukkan perubahan-perubahan terakhir. Contoh bahan yang dikendaki oleh pemberi tugas atau pengawas harus segera disediakan atas biaya pemborong dan contoh-contoh tersebut harus sesuai dengan standar contoh yang tercantum dalam RKS ini atau atas petunjuk pengawas. Apabila contoh bahan kualitasnya meragukan, maka untuk meyakinkan semua pihak harus dilakukan tes laboratorium dengan biaya yang dibebankan kepada kontraktor. Pasal 5 ada situasi dan ukuran. Ada bagian situasi, pemborong wajib meneliti suatu tapak, site, dan luas pekerjaan serta hal-hal lain yang dapat mempengaruhi harga penawaran. Pada ukuran satuan yang digunakan semuanya dinyatakan dalam mm atau milimeter, sentimeter, dan meter. Selanjutnya bagian B yaitu persyaratan pekerjaan bangunan. Pasal 1 pekerjaan persiapan. Jalan masuk ke proyek, jalan masuk ke tempat proyek harus dijaga dari kerusakan maupun kebersihannya dan atas biaya oleh pemborong sesuai dengan kebutuhan, kepentingan proyek. Juga diperhitungkan pula untuk sirkulasi keluar masuk kendaraan proyek, orang, peralatan berat, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pada pasal 2 yaitu pekerjaan tanah. Pada pekerjaan tanah yaitu ada lingkup pekerjaan tanah, cara pelaksanaan, dan pekerjaan tanah itu meliputi pematokan, pembersihan, pengupasan tanah, galian tanah, termasuk galian selokan, dan urugan tanah. Untuk selanjutnya ada pada pasal 3 yaitu pekerjaan struktur. Pekerjaan struktur itu mencakup pekerjaan beton juga ya, seperti apa bahan beton dan syarat pelaksanaannya. Bahan-bahan yang digunakan yaitu semen Portland, terus agregat, pasir, kerikil atau batu pecah, air adukan beton dan baja tulangan dan bahan campuran tambahan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bang Satria ya. Yang kedua, syarat-syarat pelaksanaan itu terdiri dari shape drawing, perhitungan konstruksi, campuran beton, penulangan, pengecoran, angkutan beton, pengujian beton, dan pembuatan dan pembongkaran cetakan. Lalu pasal yang ketiga, poin ketiga, pekerjaan besi hollow. Untuk keterangannya, pekerjaan ini mencakup semua pembuatan dan pemasangan besi hollow seperti yang tercantum dalam gambar dan RKS, meliputi pengadaan bahan, tenaga kerja, dan peralatan yang diperlukan untuk pekerjaan ini. Untuk bahan, mutu pipa yang digunakan adalah mild steel yang memenuhi persyaratan ASTM A36.
Rangka struktur yang merupakan besi hollow 4 kali 4 cm dengan tebal 1,6 mm dan 4 cm, 4 kali 2 cm dengan tebal 1,4 cm. Lalu pasal ketiga untuk pelaksanaan, contoh bahan-bahan yang akan dipakai harus diperlihatkan kepada pengawas untuk disetujui. Pengerjaan di bengkel ataupun di lapangan harus mendapat persetujuan pengawas. Semua pengelasan kecuali tunjukkan lain. Semua bagian yang jelas harus diratakan dan di-finish sehingga sama dengan permukaan sekitarnya. Pemasangan, penyambungan, dan pemasangan aksesoris harus dilakukan oleh tukang yang ahli dan berpengalaman. Semua untuk pekerjaan ini harus mengacu pada gambar rencana, kecuali ditentukan lain. Yang PDF-nya, Dim. Nah, lalu di sini ada Construction and Site Management Plan. Construction and Site Management Plan adalah suatu rencana pengelolaan yang berisi prosedur, strategi, dan pengaturan teknis untuk memastikan seluruh kegiatan konstruksi di lapangan berjalan secara aman, tertib, efisien, dan sesuai standar. Dokumen ini mencakup pengaturan lokasi kerja, metode pelaksanaan, keselamatan, dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan, pengendalian kualitas, logistik, komunikasi proyek, serta manajemen tenaga kerja. Dengan adanya rencana ini, proses konstruksi dapat terkoordinasi dengan baik. Risiko dapat diminimalkan dan hasil proyek dapat memenuhi target waktu mutu serta biaya yang telah ditetapkan. Lalu yang poin A itu ada pengelolaan kantor proyek. Eh, untuk menentukan lokasi yang paling optimal sebagai pusat operasional kegiatan di lapangan. Yang B, pengelolaan akses. Menentukan akses yang paling efektif untuk keluar masuk kendaraan dan membatasi pergerakan manusia ke lingkungan proyek. Pengelolaan utilitas kerja yaitu menunjang pemenuhan kebutuhan air dan listrik kerja serta kebutuhan utilitas lain untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Yang D ada site safety atau HSE K3. Menjamin pelaksanaan pengamanan personel proyek dan keamanan material, serta alat kerja sesuai standar. Yang E ada site security, yaitu pengawasan keamanan di lokasi proyek merupakan prioritas yang juga menunjang kelancaran kegiatan di lapangan, di mana lokasi proyek di lapangan merupakan zona terbatas. Yang F ada penyimpanan material di site. Untuk menentukan lokasi sebagai tempat penyimpanan material atau alat sehingga menunjang pemenuhan research dan kelancaran kegiatan konstruksi di lapangan. Lalu yang G ada pembuangan limbah konstruksi. Kegiatan konstruksi tidak terlepas dari limbah yang perlu dikelola dan tidak boleh tertimbun di lokasi proyek dalam jumlah dan waktu tertentu karena berpotensi bahaya bagi aktivitas konstruksi. Lalu yang H itu ada persyaratan izin konstruksi. Setiap pelaku kegiatan konstruksi harus memiliki izin khusus, seperti sertifikat keahlian suatu badan usaha atau personel dan juga keefektifan alat sesuai batas usia pakai. Selain itu, pemerolehan izin usaha diperlukan dari badan atau instansi yang berwenang dan digunakan sebagai prasyarat tender. Lalu yang terakhir itu ada sistem informasi dan pelaporan. Kegiatan di lapangan dapat dipantau melalui sistem pelaporan yang digunakan untuk keperluan manajemen. Saat ini dapat dikelola dengan teknologi sistem informasi. Berikut ini adalah contoh site layout yang sudah dibuat. Tampilan yang model 2 ini.
Sekian presentasi dari kelompok 5 kelas C. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.